sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Elizabeth Sitanggang dengan NIM A1D123034 dari ruang 2. Seperti yang sudah kita lihat, di belakang saya sudah ada pohon pepaya, di mana pohon pepaya ini akan saya amati. Kita mulai daripada daun. Daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar dan bercangak. Juga mempunyai bagian-bagian daun lengkap seperti pelepah atau upi, tangkai daun, dan helaian daun. Kita masuk kepada buah pepaya. Pepaya yang sudah di belakang saya ini merupakan jenis pepaya Hawaii, di mana pepaya Hawaii ini berukuran kecil, kurang lebih 1 kilo. Bentuk buahnya agak bulat dengan warna kuning cerah. Warna daging buahnya kuning sedikit orange dengan rasa manis dan segar. Kita masuk ke bunga pepaya. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai atau poros bunga. Kelompok bunga majemuk terseflorensia yang duduk pada ketiak daun. Kita masuk kepada batang pepaya. Batang pepaya termasuk kepada batang basah karena batang pepaya tidak berkayu, silindris, berongga atau berwarna putih kehijauan. Masuk kepada jenis akar pepaya. Akar pepaya termasuk kepada jenis akar tunggal. Sekian hasil pengamatan saya, terima kasih. Atia Syakibia Nandi dengan NIM A1D123036. Di sini saya akan mendeskripsikan tumbuhan matoa. Matoa adalah tanaman yang tersebar secara luas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Malaysia. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya pohon ini berbunga pada bulan Juli. Berikut struktur tanaman matoa. Yang pertama, daun. Daun tanaman matoa adalah daun majemuk yang tersusun berselang-seling sebanyak 4 hingga 12 pasang anak daun. Daun muda berwarna merah cerah, kemudian setelah dewasa warna akan berubah menjadi hijau. Daun berbentuk jorong dengan panjang 30 cm hingga 40 cm, serta lebar 18 cm hingga 15 cm. Secara fisik, lembaran daun matoa tebal dan kaku. Pada bagian ujung runcing, pangkal tumpul, tepi rata, permukaan atas dan bawah halus, serta melengkung pada bagian pertulangan daun. Yang kedua, bunga. Pohon matoa menghasilkan bunga majemuk yang tumbuh pada bagian ujung tangkal daun. Pada bagian mahkota bunga terdapat bulu di bagian luar serta bagian kelopak bunga agak menyatu. Yang ketiga, buah. Buah matoa berbentuk bulat lonjong sebesar telur puyuh atau sekitar 1,5 cm hingga 5 cm dengan diameter 1 cm hingga 3 cm. Kulit luar buah licin berwarna kuning kehijauan ketika muda dan pada saat masak berwarna coklat kemerahan. Isi buah memiliki kulit ari yang berwarna putih, transparan dan melekat pada biji. 4. Batang. Batang matoa merupakan jenis kayu keras dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai konstruksi. Batangnya berbentuk silinder, berdiri tegak, dan percabangannya simopodial. Arah percabangan matoa tumbuh miring hingga mendatar, sehingga pohon rindang. Yang kelima, akar. Akar matoa memiliki warna akar coklat, bentuk akar tumbang, dan permukaan akar kasar. Ketika sudah matang berwarna
dan jenis daun, batang, buah, bunga, dan akar pada jambu air. Yang pertama adalah daun. Ciri-ciri jambu air. Daun jambu air memiliki bentuk daun yang tunggal yang sederhana dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal daun yang membulat. Kemudian jenis daun jambu air. Daun jambu air bersifat hijau sepanjang tahun atau daun abadi dan tersusun secara berlawanan atau daun bertolak antara. Yang kedua, batang jambu air. Ciri-ciri batang jambu air. Batang jambu air merupakan batang berkayu dengan tegak dan bercabang rendah. Biasanya memiliki kulit batang yang halus dan coklat keabu-abuan. Yang ketiga, buah jambu air. Ciri-ciri buah pada jambu air. Buah jambu air berbentuk bulat dan cenderung memiliki kulit yang halus. Buah muda biasanya berwarna hijau, sedangkan buah matang berwarna merah atau merah muda. Daging buah jambu air berwarna putih dan biji-biji di tengahnya. 4. Bunga. Ciri-ciri pada bunga jambu air. Bunga jambu air berukuran kecil dengan kelopak bunga berwarna putih hingga merah muda. Bunga tunggal atau berkelompok di ujung ranting dengan bau harum yang khas. Yang kelima, yang terakhir, akar. Ciri-ciri dari akar jambu air. Jambu air memiliki sistem akar yang dalam dan berakar tunggal. Akar jambu air dapat menembus lapisan tanah yang dalam dan kuat menopang tanah. Terima kasih. Yang terakhir adalah pohon jeruk. Jadi, pohon jeruk ini memiliki daun yang majemuk, yaitu jumlahnya banyak. Dan daun jeruk tersebut berbentuk sirip, yaitu menyerupai bentuk sirip pada ikan. Yang mana daun jeruk ini terdiri atas beberapa lembar daun kecil yang disebut dengan anak daun atau leaflet. Setiap daun biasanya memiliki bentuk lonjong dengan tepi daun yang berbiji. Selanjutnya adalah akar jeruk. Akar pohon jeruk adalah akar serabut, yang mana dia tumbuh di dalam tanah dan juga menyerap air dan nutrisi dari tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman jeruk. Selanjutnya adalah buah. Buah jeruk berbentuk bulat, yang mana buahnya berwarna hijau ketika belum matang dan berwarna orange atau kekuningan ketika dia sudah matang. Dalam buah jeruk terdapat segmen-segmen yang bisa dipecah-pecah dan masing-masing terdapat lapisan-lapisan. Buah dalam jeruk berwarna putih dan rasanya sedikit asam ataupun manis. Selanjutnya adalah bunga jeruk. Biasanya bunga jeruk berwarna putih atau berwarna-warni. Bunga ini memiliki kelopak yang kecil dan mahkota bunga yang lebih besar serta beberapa helai benang sari yang mengembang. Bunga jeruk itu memiliki bau yang harum dan menjadi tempat berkembangnya serbuk sari yang kemudian akan menyeduh inti dan menghasilkan buah-buah, yaitu buah jeruk. Selanjutnya batang jeruk. Batang jeruk tersebut termasuk menjadi jenis batang kayu, yaitu yang mana batangnya memiliki tekstur seperti kayu keras. Dan batang ini berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara akar dan daun, dan juga tempat tumbuhnya daun dan juga buah. Selain itu juga bunga. Pada batang jeruk juga terdapat jerawat-jerawat atau lentisel yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan gas-gas. Itulah penjelasan tentang daun, batang, akar, buah, dan juga bunga yang terdapat pada tanaman